Menulis teks eksplanasi. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Belajar menulis teks eksplanasi yuk. Apa sih tujuannya? Tujuan kita mempelajarinya yaitu agar teman-teman mampu menulis teks eksplanasi. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menulis teks eksplanasi, yaitu yang pertama, menentukan topik atau masalah utama dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang topik dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Informasi dapat dicari dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, atau internet. Yang ketiga, membuat pertanyaan umum tentang topik teks eksplanasi yang dibuat, lalu mengembangkannya menjadi paragraf. Dan yang keempat, memberikan informasi tambahan atau pernyataan penjelas tentang pernyataan umum yang sudah disampaikan di paragraf sebelumnya. Pernyataan penjelas yang telah dibuat dapat dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Dan yang terakhir, memberikan kesimpulan mengenai masalah yang dibahas pada paragraf yang berisi pernyataan umum dan pernyataan penjelas sebelumnya. Supaya lebih paham lagi, mari kita lihat contohnya. Kita akan membuat sebuah teks eksplanasi yang berjudul Fenomena Pelangi. Sebelum kita membuat teks eksplanasi, ada yang harus kita lakukan, yaitu kita buat kerangkanya terlebih dahulu, agar kita lebih gampang dalam membuat teks eksplanasi. Ide pokok paragraf pertama, nanti kita akan menjelaskan tentang pengertian pelangi. Pengembangan ide pokoknya, yaitu pengertian pelangi dan waktu kemunculan pelangi. Ide pokok paragraf kedua, kita akan menjelaskan tentang proses terbentuknya pelangi. Pengembangan ide pokoknya, yaitu bahan penyusun pelangi dan proses terbentuknya pelangi. Dan ide pokok paragraf ketiga tentang kesimpulan. Pengembangan ide pokoknya yaitu dampak kemunculan pelangi dan rasa syukur atas pelangi yang merupakan ciptaan Tuhan. Setelah kita membuat kerangka teks eksplanasinya, maka kita akan salin dan mulai membuat teks eksplanasi. Fenomena pelangi. Pelangi adalah satu fenomena alam yang menakjubkan dan disukai banyak orang. Pelangi yang hadir di langit memiliki banyak warna dengan membentuk sebuah busur nan indah. Warna-warna pelangi dapat terlihat dengan jelas, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan warna terakhir ungu. Pelangi umumnya muncul setelah hujan terjadi atau nampak pada sekitar air terjun yang deras arusnya. Kemunculan pelangi diawali dengan terjadinya hujan. Hujan yang reda memiliki banyak uap air yang berterbangan di udara. Selanjutnya, cahaya matahari yang muncul akan menembus uap-uap yang berterbangan di udara. Pelangi terjadi karena adanya cahaya matahari yang menyimpan dan membias menjauhi partikel-partikel. Hal ini dibuktikan saat cahaya melewati dua medium yang berbeda, mengalami pembiasan dan berubah arahnya. Pembiasan terjadi karena cahaya bergerak dengan kecepatan berbeda, melalui medium yang berbeda. Hal ini menyebabkan cahaya putih berpisah berdasarkan frekuensinya. Sementara sinar ungu berbelok pada sudut yang relatif tajam ketika masuk pada tetesan air hujan. Karenanya, warna yang pertama dibelokkan adalah warna ungu, sementara yang terakhir kali dibelokkan adalah merah. Pada sisi kanan tetesan air hujan, terdapat cahaya yang menembus kembali ke udara. Sementara sisanya akan dipantulkan ke bagian belakang.
beberapa cahaya yang belum terpantul akan dipantulkan melalui sisi lain tetesan air hujan. Selanjutnya, berbelok dan bergerak kembali ke udara. Melalui proses ini, setiap tetesan air hujan akan menguraikan sinar matahari putih yang merupakan warna komponennya. Karenanya, pelangi dapat terlihat bila terdapat titik-titik air hujan. Ketika matahari bersinar pada sisi berlawanan dengan arah kita berdiri, sehingga posisi untuk menatapnya adalah di antara matahari dan tetesan air dengan posisi matahari di belakang hadapan. Maka dari itu, keindahan alam merupakan anugerah yang tak terhingga. Kita harus bersyukur pada Yang Maha Kuasa dengan cara menjaga, merawat, dan melestarikannya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan membuat teks eksplanasi sesuai dengan kerangka yang kita buat tadi? Bahwa di paragraf pertama kita menjelaskan tentang pengertian pelangi. Di paragraf kedua, ide pokoknya yaitu proses terbentuknya pelangi. Sedangkan paragraf ketiga tentang kesimpulan fenomena pelangi. Mudah bukan teman-teman? Luar biasa ya teman-teman ciptaan Allah, sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.